Herni, apa kabar? Baik. Gimana? Aduh, udah lama ya. Udah berapa lama. bulan nih kita nggak ini ya? Aku Nggak sempat jumpa. pulang juga kemarin. Udah sempat pulang ke Indonesia, sempat umrah juga, alhamdulillah dari Turki ya, Teh. Alhamdulillah. Gimana? Jadi di vlog aku kali ini aku mau tanya-tanya kepada Teria yang kebetulan sudah lumayan lama di sini, sudah berapa lama Teh? Udah 8 tahun. Sudah 8 tahun berarti jalan 9 ya. Insya Allah. Insya Allah gitu. Mm-mm. Aku mau tanya-tanya Sabar. tentang adaptasi di sini Gimana? selama dari awal sampai sekarang. Kalau sekarang kan sudah lebih enjoy Jadi kelihatannya. kita sharing aja ya. Kita sharing aja, sharing Pengalaman ya. pribadi kayak gitu. Jadi pengalaman ini bukan berarti sama setiap orang. Iya benar. Beda-beda. Mungkin yang baiknya bisa ditiru, yang kurangnya ya abaikan saja. Iya, pengalaman beda-beda setiap orang. Tapi umumnya ya kalau kita kan ini menikah sama orang Turki, gimana suka dukanya jadi gelin. Nah, itu kurang lebihnya sama itu. Pasti banyak dapat suka dukanya, pasti masing-masing punya gitu pengalaman itu gitu. Kalau saya sih waktu pertama ke sini ya, kalau untuk adaptasi cuaca dan lain sebagainya itu nggak terlalu susah untuk adaptasinya. Pas kesini itu lagi di musim semi gitu. Musim semi, masih mau memasuki musim semi. dingin, ya? Jadi awal-awal itu masih di 15 derajat, 20 derajat itu masih Semriwing bisa lah lah. gitu. Masih bisa kita ini badan tuh nggak terlalu ini nggak terlalu susah lah untuk adaptasinya, nggak ujuk-ujuk dari tempat panas dan ke tempat dingin gitu kan. Pernah sakit nggak selama musim dingin? Karena cuaca dingin. Sakit itu sakit yang biasa-biasa ya, bapil lah, kayak begitu gitu. ya. Terus yang masalah tuh kebanyakan tuh kita kurang perhatian sama kulit ya. Kering. Itu kulit Kering, itu guys. Itu yang kita pertama di sini itu ngerasanya tuh ini pasti alergi nih gitu loh. Ketakutannya ini pasti alergi salah makan dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya masalah utama di cuaca dingin gitu di Dan sini. di sini kering, nggak seperti di Indonesia lembab. Dan apapun karena udara dingin itu jadi mudah membuat kulit tuh jadi kering. Nah, antisipasinya ya macam-macam lah yang cocok-cocokan apa. Ada merek-merek tertentu yang cocok apa. Kalau saya alhamdulillahnya yang murah-murah aja bisa masuk. Alhamdulillah gitu. Paling banter itu di sapu-sapu tuh pakai, karena di sini banyak minyak zaitun. Minimal kita pakai itu. Apapun bisa dipakai untuk krim-kriman itu untuk mengantisipasi kulit kering. Kulit kering saat musim dingin. Karena itu pengaruh sekali, kadang-kadang menjadi luka. Kering. Karena sering itu menjadi iritasi, luka-luka. Terus seperti eksim, malahan ada yang seperti itu. Dasarnya itu yang luka-luka itu membuat perih. Jadi harus diantisipasi untuk musim dingin itu kulit kering dan banyak minum air putih. Banyak minum air Gitu putih. aja, gitu. Pakai pelembab sama banyak minum air putih Ya, gitu. gitu. Kalau makanan Teh gimana? Makanan Turki. Ini Adaptasi. adaptasi untuk makanan Turki ya. Waktu di sini karena apapun saya sewaktu sebelum saya menikah gitu ya dengan orang Turki ini, untuk makanan dan untuk mental dan sebagainya itu tuh udah dipersiapkan semuanya. Untuk makanan sendiri, karena kita itu terbiasa dengan makan nasi gitu kan. Makan nasi, dan di sini umumnya makanan utama itu adalah roti gitu ya. Padahal secara ini ya sama aja, itu karbohidratnya juga gitu kan, sama gitu ya, nasi ya ini. Cuman kalau kata kita, kalau sudah makan roti tapi belum makan nasi, belum makan. Kan. Nah, belum penuh perutnya. Nah, kita kan gimana nih caranya, seperti kebiasaan orang Turki, dengan makan roti aja itu aja udah cukup, udah menjadi makanan pokok buat kita. Itu aja sih kalau sudah di pikiran kita udah menyesuaikan, otomatis untuk makanan apapun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi ada nggak tipsnya buat orang yang dia nggak susah banget masak makanan Turki, maunya tuh makanan Indonesia.
Tuh ada nggak tipsnya gimana Banyak sekali caranya? solusinya. Karena di sini udah banyak sekali yang menjual bahan-bahan makanan masakan Indonesia, masakan Asia, nggak ribet, nggak mungkin zaman dulu agak susah. Zaman dulu pun itu juga bisa aja gitu, diantisipasi bisa aja gitu. Cuman apa ya, jangan terlalu berekspektasi untuk makanan tuh harus sesuai dengan ini yang enggak. Kita makan itu, kita hargai aja makanan sini, hargai ini sebagai rezeki kita. Menurut saya sih gitu. Ringankan aja semuanya untuk kita di sini gitu loh, dengan makanan, adaptasi apapun, ringankan aja semuanya gitu. Easy aja semuanya gitu. Itu semua dalam pikiran kita kok gitu. Kita pokoknya harus makannya semuanya jadi nafsu kan, nafsu Iya. kita aja, buat apa gitu. Sementara kita di sini harus survive gitu. Rezeki yang ada ya udah itu aja dimakan. Lebih banyak bersyukur dan menghargai makanan-makanan di sini, itu semuanya insya Allah halal ya. Halal, insya Allah. Di Turki ini untuk makanan itu dia Insya Allah halal. insya Allah halalan toiban lah gitu. Oke, selanjutnya bahasa. Dari awal datang itu kan mungkin tidak selancar sekarang ya bahasa Turkinya. Dari awal-awal tuh gimana caranya berkomunikasi dengan suami, dengan tetangga? Kan bahasa Turkinya mungkin tidak terlalu bagus, nggak seperti sekarang yang sudah bagus. Apa aja tipsnya? Nah ini juga kalau kita siap untuk menikah, memasuki keluarga baru orang asing gitu kan, untuk bahasa itu penting. Jadi minimal kita tuh ya, yang paling penting di sini untuk bisa beradaptasi di sini adalah mengenal bahasanya. Jadi nggak usah dulu kulturnya lah gitu, bahasanya aja dulu. Bahasa yang mudah-mudah gitu, bahasa misalnya bagaimana menyambut tamu gitu, apa yang harus diucapkan misalnya. Karena di Turki sendiri juga banyak sekali bahasa-bahasa hoş geldin gitu kan, kalau selamat datang gitu. Kalau kita mungkin buka pintu assalamualaikum waalaikumsalam gitu kan, tapi kalau gitu di Turki kan ada iniannya, ada sapaannya, dan itu harus kita jawab. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh kita pelajarin kayak gitu, dijadikan kebiasaan. Berarti dari awal-awal kita datang tuh hal-hal yang seperti itu dulu dipelajari. Jadi nggak perlu harus pintar langsung bahasa Turki, yang dasar-dasarnya aja dulu kan. Pelajari bahasanya untuk dasar-dasarnya itu, karena itu modal untuk kita bisa adaptasi sama mereka gitu. Misalnya ada tamu orang-orang Turki kayak gini, mereka tuh bisa bicara dan kita memang kalau nggak ngerti memang kita bingung gitu. Bingung dan bosan. Nah, oke lah, misalnya untuk awal-awal itu memang kita nggak bisa memaksakan langsung ini gitu. Tapi maksudnya sedikit-sedikit itu, oh begini loh cara orang Turki tuh, mereka tuh suka berkumpul. Jadi mereka ngomong kita juga dengar kayak gitu kan. Jadi minimal dengar dulu gitu. Karena kalau langsung mengerti tuh, saya juga udah lama di sini belum semuanya juga ngerti bahasa Turki itu gitu. Minimal itu yang harus utama lah untuk kita pelajari itu ya bahasa. Gitu. Dan di sini tuh nggak sulit untuk belajar bahasa Turki. Tempat-tempat belajar bahasa Turki di sini kan ada tempat-tempat kursus. Iya, tempat kursus dan gratis disediakan oleh pemerintah Turki. Iya, kursus bahasanya ada, dan kesempatan yang ada di sini tuh jangan disia-siakan. Rajin-rajin. Kalau kita udah punya kimlik, itu punya ikamet, untuk kita mendapatkan fasilitas di sini. Fasilitas itu ya kayak begini, kayak tempat-tempat yang disediakan dari pemerintahan sini tuh ada kursus-kursus. Ya macam-macam Kursus masak ada, kursus menjahit ada, kursus kerajinan tangan ada, kursus masaknya ada, kursus dan bahasa di sana juga. Kursus salonnya ada, make up, rambut, pengantin ada. Itu kita ambil kesempatan itu, dan ini bersertifikat loh gitu, bersertifikat. Nanti kalau dari situ kita bisa, kalau diikutin terus bisa magang. Selanjutnya magang kita bisa meningkat ke bekerja, dipekerjakan, karena untuk bekerja di sini juga harus dengan skill sertifikat itu untuk bisa bekerja gitu di sini. Jadi teman-teman rajin-rajin ya mencari informasi, terus kalau sudah tahu tempat kursusnya rajin-rajin juga pergi ke sana kalau mau mendapat sertifikat gitu. Itu kan Teh? Ya, cari tahu lah. Cari tahu sesuai dengan bidangnya apa. Karena itu nanti jadi peluang juga buat kita. Peluang bekerja dan peluang untuk membuka usaha. Betul. Keluarga ya. Sama keluarga. Itu umumnya
apa sih, karakter orang Turki ini kan kaku. Jadi mudah kalau- emosi. Ah, Emosian. dominan gitu kan. Nah, itu. Nah, kita tuh di sini, aku pribadi ya, bagaimana aku bisa masuk ke ini mereka itu gitu. Ikutin aja gitu. Ikutin ininya nih. Misalnya kalau misalnya aku mentalku itu nggak mau dilawan dengan hal yang kayak gitu. Mengalah bukan, tapi nggak terlalu dibaperin juga Ya, gitu. jangan baperan. Tuh. Terus aku ada titipan pertanyaan Teh. Apa tuh? Kalau menikah sama orang Turki, katanya uangnya nggak dikasih ke istri. Apakah benar seperti itu? Jadi istri itu nggak dikasih uang, gitu. Apakah benar seperti itu? Mari kita tanya. Kau menikah sama orang Turki, secara umum semua dominan itu di suami. Di suami gitu. Jadi untuk makan, minum semuanya itu tuh tanggung jawab suami. Ya nyarinya gitu. Ya mengatur semuanya itu suami. Kalau di Indonesia mungkin ada jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan di Gaji di suami Indonesia. dikasih ke istri. Kebiasaan di Indonesia seperti itu. Ya gitu. Ada yang malahan semuanya. Semuanya. Tapi urusan bayar listrik, bayar air, belanja itu istri. Kalau di Indonesia. Nah gitu. Nah tergantung lagi bagaimana kita menyikapinya dengan kondisi kayak begitu. Kalau saya pribadi, saya lebih enak begitu. Semuanya ditanggung suami, udah pegang semuanya sama suami. Untuk listrik, untuk apa saya nggak mikirin itu gitu. Saya juga nggak tahu gimana bayarnya, gimana ininya. Saya nggak mau tahu. Lebih suka yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak dipusingkan dengan Nggak usah semuanya dikasih sama kita, tanggung jawab kita. Meskipun ini masing-masing ya, cuman saya pribadi lebih senang seperti itu. Nggak begitu banyak yang sering kasih uang awalnya. Ya, betul. biasanya seperti itu ya, awalnya. Tapi kalau udah lama-lama dia udah lihat ini kita ini kan ini ya asing, masing-masing asing di antara kita ini, gitu kan. Jadi mungkin dia juga mau lihat gimana sih kita gitu, gimana loh kita dengan uang, kebiasaan kita gitu. Mereka butuh percaya juga, sebagaimana kita juga butuh percaya juga, Betul. gitu ke suami. Jadi jangan baru-baru menikah udah langsung menjudging suami bahwa suami itu pelit, ya kan? Iya. Nah, keluhan pertama tuh dari itu pelit. Padahal di kulkasnya isi penuh makanan, semuanya makanan istrinya diiniin. Baru semua dibeliin. Baju yang dibutuhkan dibeliin, ya kan? Nah, cuman gara-gara suami nggak pegangin kita uang gitu. Padahal kalau misalnya pun minta uang, kamu mau beli apa? Dikasih, kan itu juga rezeki juga yang dia bagi gitu. Syukurinlah dulu itu. Gitu. Itu di awal ya Teh. Ya. Tapi kalau udah kesini, lama-lama kalau dia udah saling percaya, saya rasa dia akan ngasih. Oke, jadi Dan ada juga gini ya, ada juga pengalaman orang yang mungkin dia nikah sama yang janda sudah punya anak di Betul. Indonesia gitu Betul, kan. betul. Banyak. Jadi harapan dia menikah dengan orang Turki ini bahwa dia akan mengcover semua kebutuhan anaknya itu gitu. Nah itu nggak berlaku sama orang Turki. sama pria Turki nggak berlaku. Jangan berekspektasi seperti itu, jangan berharap terlalu tinggi kalau semuanya akan di cover semuanya. Dan itu kalau udah berharap seperti itu masalah. Jadi Gitu. di Turki itu pria Turki yang menikahi janda ada anak, biasanya kebiasaan mereka anaknya itu bukan tanggung jawab karena mungkin bapaknya masih ada. Kalau bapaknya masih ada. Itu bukan tanggung jawab suami baru. Itu tuh kalau kultur di Turki. Jadi jangan paksakan ya untuk menjadi beban dia gitu. Jangan paksakan. Karena kalau dia udah percaya, nah itulah ya. Karena kita ini kan orang asing, sama-sama asing, dia akan mempelajari kita seperti apa. Meskipun kita udah bersuami istri, tapi kita saling mempelajari nih gitu. Saling menghormati juga gitu. Dia akan lihat juga gimana kita nyaman nggak akhirnya gitu ya. Itu. Dan lama-lama tanpa kita minta pun dia juga merasa perlu untuk ngasih. Kalau yang baik ya umumnya sebenarnya baik gitu. Iya, itu normalnya seperti itu ya. Teh, ya. Cuman kalau biasanya ada ketidakpuasan si istri, belum apa-apa udah tantrum gitu kan, pengen ini pengen itu.
karena awalnya mungkin biasa lah ya, kalau lagi berbunga-bunga kan banyak janji gitu. Jangan dulu apa-apa tuh langsung keinget tuh sama janji itu, jangan dulu gitu. Kita apapun itu realistis aja gitu. Oke. Janda punya anak gitu ya di Indonesia. Kan banyak tuh teman-teman yang DM aku anakku di Indonesia, aku punya anak di Indonesia, suamiku kirimin katanya. Itu karena mungkin suaminya sudah trust, sudah percaya gitu. Iya, dan jangan sama ratakan seperti itu, apalagi mulai dibanding-bandingkan. Oh, si ini aja udah begini, si ini enggak. Tapi kalau yang awal-awal yang mau mulai pendekatan nih gitu, itu juga betul-betul realistis juga. Jangan asal mau. Orang yang berkasus-kasus seperti ini. Nah, ngomongin yang berkasus teh, kan mungkin kita dengar ya beberapa kasus teman-teman yang suaminya KDRT atau bermasalah dengan keluarga suami gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Teria untuk kasus-kasus seperti ini? Kalau menurutku ya, tipikal orang Turki ini dia itu dekat dengan keluarganya, jadi saling support tuh. Jadi meskipun kita istrinya ini kebanyakan ini loh ya, meskipun kita tuh istrinya, kadang-kadang kita tuh nggak mendapat support loh gitu. Betul. Karena dia pasti si suami sendiri tuh juga bisa-bisa nggak support kita loh gitu. Karena dia akan merasa dia lebih penting nih keluarganya dulu. Dia lebih percaya keluarganya daripada istrinya. Nah, gitu. Kita pelajarin dulu nih orang ini nih mendukung keluarganya. Jadi kalau misalnya ada keluarganya yang yang komplain, yang nggak suka ini, dia pasti akan dukung keluarganya dulu gitu. Dia dukung dalam artian dia akan dengarkan keluarganya dulu gitu. Kalau aku sih gitu, kita ikutin dia dulu. Oh iya ya, mungkin gitu. Nah, tapi untuk lambat laun kita udah bisa pelajari polanya. Jadi bukan kita tuh mengalah, tapi kita dalam artian kita lagi sedang mempelajari pola keluarga ini tuh seperti apa sih gitu. Sedang mempelajari, sedang menganalisa, iya, sedang gitu. memahami situasi. Yang pertama tadi teh, yang KDRT suaminya, bagaimana Teria? Kalau KDRT itu suami, gimana ya? Itu nggak pernah terjadi terlihat langsung di sendiri ya gitu. Tapi kalau misalnya yang marah-marahin istri di depan orang kayak begitu, kalau itu sering terjadi ya. Orang-orang di jalan bisa membentak istrinya atau membentak anaknya gitu. Itu sering terjadi gitu. Jangan misalnya lagi tinggi-tingginya ada bahasa kita yang istilahnya yang melawan, yang nggak enak gitu. Kita harus lihat lah gitu ya kondisi itu gitu. Jadi salah kena juga. Contoh, misalnya ada satu wanita Indonesia yang di KDRT oleh suaminya orang Turki. Apakah dia harus bertahan atau harus pulang ke Indonesia dan berpisah? Realistis aja. Ya, realistis. Kalau misalnya itu membahayakan kita dengan tipikal orang yang kayak gitu dan nggak bisa berubah gitu. Realistis aja, kita semuanya tuh tergantung kitanya. Ada dari awal aja udah kelihatan sinyal-sinyal itu gitu loh. Red flag lah kalau bahasa jadi ya. Kalau yang terlalu manis di awal-awal itu bahaya kalau menurutku. Oh iya teman-teman, gitu. di sini di Indonesia di Turki itu ada nomor satgas ya. Di setiap kota itu ada nomor satgas ini untuk warga negara Indonesia. Kalau ada membutuhkan bantuan itu bisa menghubungi nomor satgas masing-masing kota di mana kalian tinggal. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau misalnya ini tadi tanya apa yang antisipasinya kalau misalnya ada yang berbuat KDRT gitu, kita orang luar ini nggak akan bisa gitu loh. Nah, makanya dari dia sendiri itu masing-masing kita tuh harus punya nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor telepon ambulan, polisi itu tuh minimal kita ada nyimpen itu gitu. Berbaik-baiklah dengan tetangga sebelumnya jangan pas lagi ada kejadian gini baru ini ke tetangga, karena kita baik sama tetangga. Nah gitu, karena yang paling terdekat tuh lah itu yang bisa bantu kita ya kan. Pertanyaan terakhir teh, meminta tanggapannya tentang, kan lagi ramai ya beberapa bulan yang lalu tentang Wauta. Jangan nanya yang nggak tahu. Yang itu, yang dari mana? Aku tahu. Aku nggak usah disebutin ya. Sulawesi. Ya nggak apa-apa, disebutin aja. Enggak, aku nggak tahu.
Enggak, dia ini orang wanita Indonesia gitu, tapi kan dibully di sosial media karena cowok Turkinya kan datang ke Indonesia menikahi dia. Tapi banyak bulian katanya aura Maghrib, menghina fisik lah. Dia sekarang sudah tinggal di Turki sama suaminya. Bagaimana tanggapan Teh Ria? Yang membuli. Ya, yang membuli netizen Indonesia. Ya, membuli netizen Indonesia. Kasihan dong, jangan bully, usaha juga. Loh, iya dong, zaman sekarang apa sih yang nggak untuk apa pernikahan mixed marriage itu udah biasa gitu. Nah, apapun bangsanya, mau Turki, mau Eropa, mau apa gitu. Jadi ya apa sih kalau yang bully-bully kayak begitu tuh udah iniin apa sih? Udah makan waktu anfaedah banget gitu. Faedah banget guys. Kalau misalnya kalau misalnya ini apa melihat kebahagiaan orang kayak begitu ya, kalau pengen bahagia kayak dia berusaha juga, ikhtiar juga kan dengan cara yang benar gitu. Bilang komennya aura Maghrib, berarti yang komen ini auranya ini ya salju berarti. Aura subuh. Kok jatuhnya jadi iri gitu. Iya, gitu. Nah, tuh nggak boleh lah kayak begitu gitu. Kalau memang ingin ini ya doakan dia. Doakan aja. Kalau doakan otomatis doanya akan ke Balik dirinya ke kita. sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Ria udah mau diajak ngobrol-ngobrol santai. Ya ngobrol aja ya. Sharing Udahlah. aja. Terima kasih sudah menonton. Bye. Mohon maaf ya. Makasih.